I am become death, the destroyer of worlds. Julius Robert Oppenheimer, salah satu fisikawan paling penting yang pernah ada yang akan memberikan pengaruh besar pada peradaban dunia. We knew the world would not be the same. Dia tidak pernah mendapatkan penghargaan Nobel, tapi dia mengubah dunia lebih dari para pemenang hadiah Nobel. Direkrut dalam proyek Manhattan menjadi kepala proyek laboratorium Los Alamos di New Mexico. Di bawah kepemimpinannya ada fisikawan-fisikawan terbaik abad ke-20. Berhasil membuat bom atom pertama di dunia dan selamanya mengubah jalannya sejarah dunia. Oppenheimer adalah seorang ahli fisikawan teoritis yang kemampuan analisis teorinya sangat-sangat bagus. Perlu diketahui fisikawan hebat biasanya terbagi menjadi dua spesialisasi, yaitu fisikawan teoritis dan eksperimentalis. Di mana biasanya seorang ahli teoritis tidak bagus dalam eksperimentalis, begitu juga sebaliknya. Albert Einstein termasuk fisikawan teoritis dan ada Sir Arthur Eddington yang termasuk fisikawan eksperimentalis. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka ahli dalam keduanya, beberapa di antaranya ada Enrico Fermi dan Richard Feynman. Di mana kedua orang ini yang termasuk ada dalam proyek pembuatan bom atom di bawah kepemimpinan Oppenheimer. Video ini tentang kehidupan Oppenheimer, bom atom, dan ketakutan para ilmuwan. Reaction in the atmosphere, which would end life on Earth. J. Robert Oppenheimer adalah seorang keturunan Yahudi liberal. Ibunya seorang pelukis dan ayahnya Julius Seligman Oppenheimer merupakan importir tekstil tersohor. Di usia 18 tahun, Oppenheimer diterima di jurusan kimia Universitas Harvard. Mata kuliah termodinamika yang diajarkan oleh Percy Bridgman membuatnya tertarik pada fisika eksperimental. Setelah 3 tahun berkuliah, Oppenheimer lulus dari Harvard dengan mendapatkan gelar kehormatan Latin, di mana itu merupakan gelar khusus di Amerika Serikat dan digunakan untuk menandakan pembedaan level akademis. Pada tahun 1925, Oppenheimer diterima di Universitas Cambridge. Oppenheimer merupakan seorang fisikawan teoritis dan tidak menyukai pekerjaan laboratorium. Dia pernah menulis, "Saya mengalami saat-saat yang sangat buruk, pekerjaan di laboratorium sangat membosankan, dan saya sangat buruk dalam hal itu sehingga mustahil untuk merasa bahwa saya sedang mempelajari sesuatu." Saat di Universitas Cambridge, inilah Oppenheimer pernah mencoba meracuni tutornya Patrick Blackett dengan meletakkan apel yang sudah disiram cairan kimia berbahaya di mejanya. Untungnya, Blackett tidak memakan apel tersebut. Akhirnya, orang tua Oppenheimer yang berusaha melobi pihak universitas agar tidak mengajukan tuntutan pidana atau mengeluarkannya. Kisah ini mungkin kedengarannya sulit dipercaya, tapi Oppenheimer sendiri membeberkannya. Pada musim panas 1926, Oppenheimer pergi ke Universitas Göttingen, di mana kepala departemennya adalah Max Born. Dikenal sebagai seorang mentor yang bijaksana dan lembut, Born banyak mengembangkan teori mekanika kuantum. Di bawah bimbingan Max Born, Oppenheimer berkembang sangat pesat. Dia juga bertemu dengan orang-orang yang terobsesi dengan fisika seperti dirinya, hingga kemampuannya mendapat banyak pengakuan. Saat baru berusia 23 tahun, Oppenheimer lulus dengan gelar PhD di dalam bidang fisika. Dia menerbitkan lebih dari selusin makalah selama di Eropa, termasuk beragam kontribusi penting dalam bidang baru mekanika kuantum. Pada saat itu ada sebuah anggapan bahwa memperoleh energi dalam jumlah besar dari atom radioaktif adalah suatu hal yang mustahil. Sejak ditemukannya aktivitas atom radioaktif oleh Henry Becquerel Mary dan Pierre Curie pada akhir 1890, diketahui bahwa aktivitas atom radioaktif merupakan proses yang pasif. Atom yang tidak stabil akan hancur secara acak dalam waktu yang tidak bisa diprediksi dan tidak ada cara untuk mengontrolnya. Kemudian pada tahun 1932 ditemukanlah neutron, yaitu partikel subatom lebih berat sekitar 0,1% dari proton dan tidak memiliki muatan listrik. Sehingga neutron tidak akan ditolak oleh inti atom.
Di tahun 1933, Leo Szilard memikirkan cara menggunakan neutron untuk memecah inti atom. Dia berpikir, jika dapat menemukan suatu unsur yang dapat dipecah oleh neutron, dan dapat mengeluarkan 2 neutron ketika menyerap 1 neutron, maka unsur tersebut jika dirangkai dalam massa yang cukup besar, bisa menghasilkan reaksi berantai nuklir. Namun masalahnya tidak ada yang tahu unsur apa yang dapat melakukan hal itu, sampai suatu ketika dalam berita sebuah surat kabar 29 Januari 1939 terdapat artikel di mana ahli kimia Jerman Otto Hahn dan Fritz Strassmann berhasil membelah atom uranium, yaitu dengan membombardirnya dengan neutron. Alvarez, seorang fisikawan muda potensial, adalah yang membaca berita tersebut dan seketika itu memberitahukannya kepada Oppenheimer. Pada awalnya Oppenheimer tidak tertarik, sampai pada akhirnya Alvarez mengulangi eksperimen tersebut dengan mengundang Oppenheimer. Dalam waktu kurang dari 15 menit ketika itu, Oppenheimer tidak hanya setuju bahwa reaksi tersebut valid, melainkan dia juga berspekulasi bahwa dalam proses tersebut penambahan neutron akan membuat atom mendidih. Hal ini tentunya dapat digunakan untuk memecah lebih banyak atom uranium, sehingga menghasilkan power energi atau dalam kata lain dapat menghasilkan bom. Mengapa bisa demikian? Sederhananya seperti ini. Ketika satu atom uranium dipecah dengan neutron, atom tersebut akan kehilangan sedikit dari massanya, di mana massa itu dilepaskan sebagai energi. Sesuai perhitungan rumus kesetaraan massa energi dari Einstein. Jika kita lihat, energi yang dilepaskan satu atom itu sangat kecil sekali. Sekitar 20 kali lebih kecil dari energi yang dibutuhkan untuk mengangkat satu butir pasir. Tapi satu atom itu ukurannya juga sangat kecil. Dan dalam 1 kilogram uranium terdapat sekitar 1 triliun atom, sehingga energi yang terakumulasi akan menjadi sangat besar. Agustus 1939, Albert Einstein yang 6 tahun sebelumnya percaya bahwa bom nuklir tidak mungkin terwujud, menandatangani namanya di surat yang ditujukan pada Presiden Amerika Franklin Roosevelt, di mana surat itu sebenarnya ditulis oleh Szilard, memperingatkan kemungkinan adanya senjata nuklir. Dalam surat laporan itu juga menunjukkan bahwa Jerman memiliki akses terhadap tambang uranium dari tambang di Cekoslovakia yang baru dikuasai oleh Nazi. Kemudian Roosevelt membentuk Komite Informal Uranium untuk membahas topik ini. Dan selama 2 tahun ternyata tidak terjadi apa-apa. Pada tahun 1941, Roosevelt meningkatkan Komite Informal Uranium menjadi Komite S1 yang akan melaporkan langsung ke Gedung Putih. Tujuan implisitnya adalah untuk mengembangkan bom atom. Pada bulan Mei 1942, Oppenheimer dipekerjakan ke dalam komite untuk menjadi koordinator peluruhan cepat, yaitu untuk melakukan perhitungan teoritis dalam proyek tersebut. 18 September 1942, Jenderal Leslie Groves ditugaskan dalam sebuah proyek bernama Manhattan Project, yaitu sebuah proyek pengembangan bom atom. Pada hari pertamanya, Groves langsung memesan 12.000 ton biji uranium. Keesokan harinya, dia memerintahkan untuk membeli lokasi Oak Ridge sebagai lokasi untuk memurnikan biji uranium. Secara mengejutkan, pada bulan berikutnya, Groves memilih Oppenheimer sebagai direktur sains di laboratorium Los Alamos yang akan segera dibangun. Artinya, Oppenheimer baru saja terpilih sebagai kepala arsitek bom atom. Tahun 1943, 764 ilmuwan direkrut untuk bekerja di Manhattan Project, 302 orang diantaranya ditempatkan di lokasi Los Alamos. Sekitar 600.000 orang terlibat dalam proses pembuatan bom atom. Sederhananya, untuk membuat sebuah bom nuklir, uranium atau plutonium harus dikondisikan dalam keadaan massa kritis atau istilahnya dalam fisika adalah critical mass. Untuk mencapai kondisi itu dibutuhkan sekitar 52 kg uranium-235 dalam bentuk bola berdiameter 17 cm. Atau jika menggunakan plutonium-239, hanya butuh sekitar 10 kg dalam bentuk bola berdiameter 10 cm. Pada proses penambangan murni, hanya sekitar 0,7% uranium alami adalah U-235, kebanyakan adalah U-238.
Hanya uranium-235 yang bisa digunakan untuk bahan bakar proses fisi nuklir. Inilah yang menjadi kendala ketika itu. Sampai pada awal 1941 ditemukanlah unsur baru atau lebih tepatnya disintesis. Ketika neutron diserap oleh inti uranium-238, ia berubah menjadi U-239 yang tidak stabil, sehingga meluruh menjadi neptunium kemudian menjadi plutonium. Di mana plutonium-239 adalah bahan bakar yang sangat bagus untuk proses fisi nuklir. Tetapi reaksinya terlalu cepat dan tidak cocok untuk digunakan pada desain rudal bom atom yang secara umum dikenal sebelumnya. Ditemukanlah sebuah ide, sebuah desain rudal bom atom yang disesuaikan dengan kondisi plutonium. Yang diperlukan adalah merubah massa kritis dari material plutonium pada bom. Perlu diketahui bahwa massa kritis plutonium bergantung pada tingkat kepadatan materialnya. Dalam kondisi tekanan normal, 6 kg plutonium-239 tidak akan meledak. Tapi jika kita mengkompres atau memberikan tekanan, maka atom-atom dalam plutonium akan semakin berdekatan, mengakibatkan peningkatan tabrakan antara neutron dengan inti atom sehingga menciptakan rangkaian reaksi berantai nuklir. Jadi, mereka meletakkan bahan peledak konvensional di sekitar bola plutonium untuk memberikan tekanan yang cukup pada bola plutonium sehingga terjadi rangkaian reaksi berantai nuklir. Ini kemudian dikembangkan lagi agar bom atom lebih efektif. Akhirnya, para ilmuwan menciptakan alat yang disebut urchin atau landak, yaitu butiran kecil yang hanya seberat 7 gram dan akan ditempatkan pada inti atau jantung dari bom. Urchin terbuat dari berilium dan polonium yang dipisahkan oleh lapisan nikel dan emas. Tujuannya adalah, ketika bahan peledak di sekitar bola plutonium diledakkan, gelombang kejut akan mencampurkan berilium dan polonium. Dan kemudian partikel alfa dari polonium akan menyebabkan berilium melepaskan banjir neutron, yang akan memicu reaksi berantai nuklir. Setidaknya itulah yang diharapkan para pembuat bom atom di proyek Manhattan. Karena kita tahu sendiri bahwa bom atom belum pernah dibuat sebelumnya. Tahun 1945, Truman, Presiden Amerika pada waktu itu, ingin segera menguji senjatanya sebelum konferensi Potsdam 17 Juli. Dijadwalkanlah uji coba bom atom pada 16 Juli 1945 dengan kode sandi Trinity. Malam sebelum hari uji coba, Oppenheimer merasa sangat gugup karena tes bahan peledak tanpa menggunakan inti plutonium sebelumnya sebenarnya gagal. Oppenheimer membaca puisi Bhagavad Gita pada malam itu dari bahasa Sanskerta asli yang dia terjemahkan sendiri. Yang paling dikhawatirkan selain bom itu tidak berfungsi adalah bom itu bekerja sangat baik. Sebelumnya pada sekitar tahun 1942, Oppenheimer pernah mendiskusikan dengan Arthur Compton tentang kemungkinan terburuk dari uji coba nuklir, bahwa nuklir dapat menghancurkan seisi bumi. Ledakan bom nuklir bisa menciptakan suhu yang sangat panas sehingga bisa terjadi fusi. Sebagian kecil atmosfer bumi terdiri dari gas hidrogen dengan suhu dan tekanan yang cukup tinggi. Efek dari ledakan nuklir membuat hidrogen di atmosfer mengalami fusi sehingga melepaskan sejumlah energi, di mana energi ini menghasilkan lebih banyak gas hidrogen. Efek ledakan nuklir juga dapat memecah gas hidrogen dari uap air di atmosfer yang mengakibatkan reaksi fusi juga. Hal ini juga melepaskan energi. Reaksi fusi berantai yang terjadi di atmosfer bisa membakar atmosfer di seluruh bumi dan meledakkan bumi seperti bom fusi raksasa. Uji coba Trinity dijadwalkan pukul 4 pagi, tetapi dibatalkan karena badai. Kemudian tepat pada pukul 5:29 dan 21 detik, bom nuklir pertama di dunia diledakkan. Hanya 6 kg plutonium menghasilkan ledakan setara 25.000 ton TNT. Gelombang kejutnya terasa dari jarak lebih dari 160 km. Awan jamur api terbentuk hingga ketinggian 12 km. Beruntungnya ledakan tersebut tidak sampai membakar atmosfer seperti yang dikhawatirkan. 6 Agustus 1945, Boeing B-29 terbang ke wilayah udara Jepang, tepatnya di Hiroshima, membawa apa yang disebut Little Boy. Menjatuhkan bom atau model gun type dengan inti 64 kg uranium yang sudah diperkaya.
meledak dengan kekuatan setara 15.000 ton TNT, menewaskan hampir 70.000 orang, 70.000 lainnya meninggal setelahnya karena luka bakar dan radiasi. 3 hari kemudian, 9 Agustus 1945, bom atom yang memakai teknik Urchin dijatuhkan di Nagasaki dan menewaskan sekitar 80.000 orang. 95% lebih dari 225.000 orang dalam pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki adalah warga sipil. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. World War II finally was over. Oppenheimer menjadi pahlawan nasional. Pada tahun 1947, dia menjadi direktur Institute of Advanced Study di Princeton dan menjadi ketua Komite Penasihat Umum, di mana dia menjadi penasihat mengenai isu-isu senjata nuklir. Dia menggunakan kedudukannya untuk mendukung pengendalian senjata. Pada Agustus 1949, Uni Soviet menguji senjata atom pertama mereka. Dan pihak militer Amerika dengan cepat memutuskan bahwa tindakan terbaik adalah membuat senjata yang lebih kuat, yaitu bom hidrogen yang dikenal dengan nama The Super. Oppenheimer sebagai Komite Penasihat Umum menentang pengembangan bom hidrogen Amerika atas dasar etika dan kekhawatiran terjadinya perlombaan senjata. Namun pemerintahan Amerika yang saat itu dipimpin Presiden Truman tetap melanjutkannya. 3 tahun kemudian bom hidrogen pertama dengan nama Ivy Mike diuji di Kepulauan Marshall, menghasilkan kekuatan ledakan 10,4 megaton TNT, 400 kali lebih kuat dari uji coba bom atom pertama Trinity. Pada tahun 1961, Uni Soviet kembali melakukan uji coba ledakan bom terdahsyat yang pernah diledakkan di dunia. Tsar Bomba 5 kali lebih kuat dari Ivy Mike, atau sekitar 2.000 kali lebih kuat dari Trinity. Seperti kekhawatiran Oppenheimer akan terjadinya perlombaan senjata nuklir, di mana sebelumnya dia menentang pembuatan bom hidrogen dan memberikan dukungan untuk upaya pengendalian senjata nuklir. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." Oppenheimer merupakan seorang perokok seumur hidup. Ia mengidap kanker tenggorokan dan meninggal pada 18 Februari 1967 di usia 62 tahun. Pro dan kontra akan selalu ada. Terlepas dari benar atau salah, Oppenheimer telah menuliskan ceritanya pada buku sejarah dunia. Tanpa pernah meraih penghargaan Nobel, tetapi menjadi salah satu fisikawan paling penting yang mengubah sejarah dunia.